Salam, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Sesuai target di 36 ya, tadi 36,5 ya. Kita ini saya TP lagi sedikit ya kan. Jadi banyak sekali komen tadi. Saya agak sibuk hari ini, agak capek nih, baru sampai rumah. Saya langsung buat video ya untuk ini. Jadi kondisi begini ini merah semua nih lagi. Tunggu coba saya cek, lihat dia ini ya marketnya. Market cap 1,7, BTC dominance 40,2 ya. BTC dominance juga menguat, makanya altcoin juga tertekan ya, terpressure. Jadi juga ya, ini juga kayaknya terbanting juga karena isu dari ini juga ya, Rusia ya, Vladimir Putin udah ini kirim tentaranya duduki daerah Donetsk, katanya Donetsk sama satu lagi apa namanya saya lupa, itu merdeka gitu ya. Ini jadi ribet, maka orang langsung buat juga ya, si JP Morgan juga ngefat asik buat fear market. Oh, ini kondisi makin ini Fed harus naikkan 9 kali suku bunga begini begitu. Dia kelihatannya belum cukup serok, makanya dia tebar fear juga si JP Morgan ya. Karena kan nggak mungkin dia sekali akumulasi langsung bisa dapat barang banyak gitu kan. Jadi mungkin dia masih terus ini mau akumulasi gitu ya. Masih mau cari barang murah ya. Jadi market ya fear ya, masih ini orang takut. Jadi sekalian saya jawab gini, ada yang tanya kok udah bisa serok ini itu. Ini kondisi sulit, saya jujur ya. Saya juga tadi lagi kegiatan juga saya mikir ini strateginya gimana buat yang ini. Ada yang mau masuk, udah nggak bisa, tanggung Anda. Saya nggak mau ini ya, yang begitu-gitu saya males jawab. Yang saya mau ini gini. Jadi kalau lihat market ini 36, ini sekarang di 36.700, 36.700. Jadi market bisa rebound atau enggak, bisa saja gitu ya. Karena dia udah oversold, bisa aja. Tapi apakah bisa turun? Juga masih kemungkinan kalau kita lihat chartnya ya. Saya kemarin saya pikir antara 35-36 di situ bisa rebound. Tapi saya cek lebih detail, kalau dia istilahnya worst skenario, dia banting balik ke sebulan kemarin itu di 32 something, 33 kita bilangnya, di 33 situ tuh masih satu ini juga persentasinya. Jadi kalau buat saya sih nggak sulit ya, karena saya pegang bear atau yang lain yang dengan saya bareng-bareng kita masuk di 44, 45, let's say ada yang 43 something, itu safe kondisi begitu ya. Walaupun dia ini ngeban, kita masih posisi ini. Makanya tadi saya juga nggak lepas semua, walaupun saya kan awalnya kan saya bilang saya target di 36 kan. Jadi kemarin 38 saya TP dikit. Ini juga saya TP lagi. Jadi modal udah balik semua ini sekarang. Tinggal untung cuan yang belum gua TP gitu ya. Jadi andai kata dia banting ke bawah lagi ya kan, kita nggak tahu ini market mau kemana. Apakah masih ada yang mau buang barang ya. Sebenarnya ini juga bukan buang. Coba lihat kemarin saya buat video, saya kan udah bilang selama ini kan saya ingatkan terus hati-hati leverage kan. Karena target leverage ini naik turun kemarin begitu, maka saya buat simbol kan naik turun gitu. Kemarin kondisi begitu, dia squeeze atas, squeeze bawah gitu ya. Jadi inilah market. Siapa yang ini? Ini bukan retail, nggak ada yang invest, ini bandar yang mainkan, ya. Bandar yang mainkan karena leverage yang mereka makan gitu. Karena kalau kita lihat data on-chain sebenarnya itu
retail investor udah banyak yang lepas barang saat yang bulan kemarin itu yang sampai 32.000 saat itu tuh udah banyak retail investor buang. Nah, terus pas 32 ada sebagian serok balik lah. Nah, ini mungkin ada sisa yang buang gitu. Jadi kondisi begitu ini saya bahas, kalian saya jawab berapa pertanyaan, kalian simak baik-baik, jangan tanya berulang-ulang gitu. Jadi ada yang tanya, wah kok sekarang aja udah segitu, gimana nanti kalau Maret bisa ke berapa, ke 20.000? Ya enggak. Jadi gini, ini kan proses. Walaupun dibilang nanti dia naikkan interest, ini udah banyak yang mulai lepas barang. Ini udah berapa hari juga stock market merah terus gitu, buang barang. Ya, yang agak menguat itu cuma emas. Padahal semalam itu emas udah merah, udah minus. Tiba-tiba si ini Rusia announce dia support, dia punya tentara pemberontak Rusia yang ada di Ukraina duduki bantu militer duduki Donetsk sama satu lagi apa namanya. Itu langsung berubah market ini. Jadi mereka ini yang jual barang mungkin beralih ke emas juga, ya. Makanya emas yang semalam merah tiba-tiba hijau balik gitu. Jadi market itu kondisi begitu, kita nggak pernah tahu. Mereka ngomong apa aja sesuatu market berubah gitu, ya. Yang susah kita ini. Mas, saya selalu ingatkan hati-hati jangan sembarang, apalagi yang main leverage gitu. Saya selalu ingatkan sangat hati-hati. Tapi kalau memang Anda, saya udah ingatkan, saya coba ini, tapi kalau yang memang ini, ya itu resiko Anda lah ya. Cuma, satu lagi saya berikan pembuktian. Minggu lalu tuh sempat saya kita miss, karena kita pikir emergency meeting akan ada satu bantingan, ternyata enggak. Tapi kalau kita pegang coin hedge atau yang di spot, kita nggak takut kan, saya bilang, tunggu. Ya kan? Nah, terbukti cepat lagi, nggak ada berapa hari, udah bear, nah udah cuan kita yang hold bear. Karena apa? Kita nggak main future, nggak main leverage di spot atau kita hold di koin gitu. Ya, maka di situ. Jadi ada yang kadang ngamuk-ngamuk kayak kita dewa prediksi, nggak mungkin lah. Tapi kalau namanya kita di spot, ya, atau Anda hold koinnya, kalau miss analisa prediksinya, ya udah hold dulu gitu, sabar gitu, ada waktunya, ya. Market ini kan begitu fluktuatif, selalu diingatkan. Inilah penyakitnya orang Indo, banyak nggak mau belajar, kadang cuma dengar-dengar. Sebelum apapun yang ada mau lakukan, mau invest, harus ada pelajari dulu, selidiki dulu, ini barang apa gitu, ya. Kita santai, saya nggak ini sambil ngopi saya jelaskan gitu ya. Jadi ke depan itu nanti Maret ada yang tanya, kok bantingannya ke berapa? Banyak sekali pertanyaan ini. Saya sih nggak yakin di bawah 30. Mungkin nggak? Ya tetap mungkin, tapi persentasinya kecil. Saya nggak yakin karena udah banyak buang barang. Kecuali si MicroStrategy mau buang barang, ya, atau and the gang-nya, ya, atau si Elon mau buang barang. Tapi secara kalau kita logika analisis, kemarin itu udah satu proof ketahan di 32. Kemarin itu dibanting-bantingkan sampai di 32. Jadi buat saya itu mungkin di kisaran 30 sampai 32. Paling pun kalau ini di 29 gitu. Let's say andai kata ada yang entah siapa tiba-tiba banting gitu, saya rasa cepat juga ngeban. Anggap kalau kita dari semalam saya hitung, andai kata mau disetel bantingan 60%. Selama ini kalau dulu habis bull pas masuk bear kan kebanyakan mereka selalu lihat tradisional marketnya itu 80% something, ya kan. Saya ambil satu patokan aja 55 sampai 60% di kondisi ini. Let's say kita bilang 60%. Jadi andai kata kemarin topnya di 69.000, ya, ambil ke 60% ya sekitar 28.000. Itu pun buat saya
Kalau 60%, tapi saya lebih mencondong karena udah ada bantingan kemarin bulan lalu itu di 32.000, saya lebih agak yakin di antara 30 sampai 32 kemungkinan yang saya lihat, karena kita lihat ada yang nahan di situ. Dan yang nahan kita udah tahu secara ini si Elon Musk yang holder-holder besar aja ya, yang kita tahu itu si Elon Musk juga di kisaran 30.000 gitu ya. 29 something 30.000 modal yang pernah mereka hitung. Si MicroStrategy sampai terakhir kemarin dia share itu mereka hitung juga di kisaran 30.000 something atau 31.000 modal dia dari total ya, kan dikalkulasi dia DCA-nya itu ya. Satu sisi kita harus ingat juga si MicroStrategy itu investornya si BlackRock itu 15% something ada sahamnya di MicroStrategy itu ya. Belum lagi BlackRock juga mining. Makanya saya bilang ini market sebab mereka yang main kan sekarang kontrol. Mereka mau turun ke bawah atau mereka mau tahan itu sekarang kunci di tangan mereka kalau kita lihat begitu ya. Nah, kalau lihat dari kemarin itu yang kejadian bulan lalu bisa ketahan di 32. Jadi udah ada satu gambaran dulu ketahuan tuh ada yang nahan waktu bantingan bulan lalu itu. Jadi saya lebih yakin bantingan apapun nanti Fed mau umumkan bulan Maret depan, taksiran saya masih di 30 sampai 32 gitu. Mungkin kecil kemungkinan di bawah 30.000. Ya memang kalau secara technical analysis banyak lah, masing-masing punya rumus metode. Oh ini begini ke 26.000, 25.000, ada yang 24.000, ada yang 20.000, beragam macam. Kalau saya pribadi, saya kemungkinan antara 30 sampai 32.000 mungkin di situ bottom yang mereka tahan ya. Kalau dari yang udah pernah terjadi bulan lalu ada yang nahan di kisaran situ ya. Jadi itu pandangan saya. Ada yang tanya, "Kok ini gimana?" Saya rasa gitu. Maka kemarin itu ada yang nanya, "Kok setelah 36 gimana?" Ya saya bilang kalau misalnya ada 36 tuh posisi kondisi begitu, ya udah kita tunggu. Ya, kalau Anda mau cicil dikit boleh Anda karena ada kemungkinan rebound dulu. Kalau mereka yang mau mainkan market ini mau ditahan sampai bulan depan pun kalau interest rate diumumkan ya kan taper dia, kalau mereka masih mau keep market di kisaran 30-32 pasti nanti dia ada reversal juga. Kalau kita lihat chart ini bisa aja di 36 ini dia nendang ke atas dulu ke 38 atau sampai 40.000 ya. Nah di situ lagi dimain sideways berapa sampai Maret ini nanti di kisaran itulah range-nya mereka naik turunkan, disetel di situ saya rasa ya. Itu analisa pandangan saya. Jadi makanya ada yang kadang CL dulu kalau lihat begini nggak usah itu. Saya berkali-kali ingatkan, kripto ini Anda mau berhasil invest itu Anda harus taruh jangka panjang, bukan jangka pendek. Apalagi kalau Anda mau invest gitu ya, Anda kalau jangan tiap hari lihat market dump atau pump kalau Anda niatnya invest gitu ya. Yang biasanya cek candle gitu itu trader gitu. Tapi kalau Anda yang memang mau invest, ya udah biarkan aja dulu gitu ya. Jadi market itu tetap kripto ini yang bisa sabar, bisa tahan, long term invest winner gitu. Itu. Jadi yang invest jangka panjang itu yang akan berhasil gitu. Dan sekalian saya jawab juga, ada yang tanya, "Kok sekalian kasih tahu koin apa yang mau di-sell?" Pada hari itu saya udah kasih tahu. Sekalian inilah karena kondisi market ini kita nggak jelas, supaya Anda serok juga nggak takut kalau misalnya Anda udah serok, kena dump lagi ke bawah misalnya, worst scenario. Anda takut, banyak yang udah pegang hold masih takut koinnya apa. Jadi gini,
pegang aja koin yang big market, ya. Kondisi gitu, jangan Anda eh, cari serok koin yang small market gitu, ya. Carilah yang big market, misalnya Chainlink, yang gitu-gitu tuh udah sangat kuat ekosistemnya. Jadi koin-koin begitu nggak bakal jadi abu lagi ya. Chainlink, eh, Dot gitu ya, eh, ya BNB gitu ya. Terus kalau yang modal agak kecil misalnya, kok yang apa ya, CRO masih bisa, XLM juga bisa ya kan, XRP ada yang modal kecil gitu ya, yang harga masih tapi big market cap-nya udah gede gitu. Kalau Anda mau minta yang berapa rupiah, saya nggak ini, karena kita nggak pernah tahu. Banyak yang nanya koin-koin baru, sekarang banyak sekali. Saya nggak mau jawab kenapa. Saya nggak bisa pastikan. Nanti kalau saya kasih tahu, oh ini ada, tapi ke depan mereka bersaing kalah, Anda salahkan saya. Nggak bisa, karena sekarang gini loh, saya baru minggu lalu saya cek, itu gila perkembangan koin ini. Tahun kemarin saya kan bilang kisaran sekitar 9 ribuan koin, ya kan. Ternyata bulan satu ini, ya, 15.000 sampai 17.000 koin. Itu gila loh. Jadi ini itu Anda tanya, saya bagus nggak? Saya nggak bisa bilang bagus. Dia di white paper ditulis bagus, kita belum tahu ekosistem ini. Kita buat begini, kita buat begitu. Katanya roadmap ditulis. Tapi kalau nanti rakpol juga percuma, ya kan? Jadi yang udah paling aman itu kondisi begitu, kalau Anda mau serok itu yang marketnya udah kuat, market cap-nya gede gitu. Anda mau cari yang murah, ya udah sebatas murah, misalnya Algorand masih murah yang gitu-gitu ya. XRP, Cardano ini kan lagi murah gitu ya. Apalagi itu CRO ya kan? CRO, Kroh, ya bagus. Kenapa? Dia sendiri perusahaannya berani bayar berapa tuh kontrak 20 tahun 700 juta itu, ya kan? Mereka udah ada ini pandangannya ke 20 tahun ke depan gitu. Anda takut apa? Anda lihat mereka yang punya proyek aja itu investnya long term 20 tahun tuh, dia sekali kontrak itu. Gedung arena untuk iklannya aja gitu ya. Jadi Hedera Hexagraph, Habar, itu boleh. Terus Cosmos. Nah, yang gitu-gitu market selain udah gede, juga kerjasama dengan Fed. Nah, Habar kan masih murah tuh. Nah, itu juga boleh kalau mau long invest gitu ya. Jadi, itu. Terus yang agak bermodal, ya BNB, FTX Exchange, si Sam Brinkman, ya yang begitu kan ini. Terus yang standar, kalian mau yang suka metaverse, yang udah jelas kita tahu yang banyak ini dimasuk investor, udah kuat itu ketahuan kan, di Decentraland, Sand, sama Sigala gitu ya. Jadi itulah, kalau Anda tanya, maksudnya udah ketahuan gitu. Phantom boleh, yang masih sekarang jatuh $1.50 nih, ya kan. Nah, serok koin-koin begitu yang market cap udah gede lah ya. Helium juga boleh, Theta juga boleh gitu ya. AAV, GRT, yang gitu-gitu nanti kalau udah buran lagi itu pasti mereka naik gitu ya. Yang koin-koin gitu tuh nggak jadi abu gitu ya. Tapi kalau Anda tanya koin-koin yang mana yang market cap kecil, kok ini proyek, ya katanya tulis. Jadi yang gitu saya nggak mau jawab, nggak ada yang garansi Anda. Jadi saya juga takut ngomongnya gitu. Nanti kalau rakpol, saya mana tahu yang ngebuatnya rakpol gitu, ya kan. Mereka bagus, kita baca ininya bagus, ya kan. Jadi ambil kondisi gitu, kalau mau serok yang market cap-nya lumayan gitu, ya kan. Yang punya modal ya udah tau lah. BNB, Luna gitu kan, Avalanche, Chainlink itu ya sangat aman Anda pegang gitu, nggak pernah takut, karena dia selain di blockchain, dia off-chain juga, dia dibutuhkan, itu tuh sangat penting itu, Chainlink itu sangat penting, ya,
Oracle-nya untuk data-data rahasia itu dia gampang peroleh gitu. Maka pemerintah juga pakai dia gitu. Pemerintah Amerika butuh dia punya teknologi Oracle-nya juga gitu, ya. Nah, yang gitu-gitu Anda hold, jangan pernah takut. Tunggu market kembali ini ya nanti cuan lagi gitu. Oke, jadi penjelasan saya begitu, saya ingatkan. Jadi strategi saya hari ini, kalau yang ragu, nunggu. Misalnya nanti ada bantingan lagi ke bawah, ya udah Anda serok untuk coin up gitu. Boleh aja, misal Anda mau ambil BTC up gitu ya, atau ETH up, atau serok koin apa yang Anda lihat ada. Tapi untuk kondisi gitu, kalau serok altcoin ini jangan pikir untuk ini dulu, kecuali Anda mau invest ya. Tapi kalau Anda masih mau trade, ya untuk cuan TP gitu ya. Tapi kalau yang mau long invest juga, andai kata dibanting ke 33 juga boleh sih cicil. Cicil lah, masuk koin jangan ini itu sekali all in jangan gitu. Cicil market begitu, nggak ada yang jago, nggak bisa bilang pasti. Nggak. Dan gini, banyak yang nanya, kadang pertanyaan kayak ilmu pasti gitu. Di kripto ini bukan 1+1=2 gitu ya. Ilmu pasti nggak ada. Kita selalu pantau pergerakan market, berita makroekonomi, politik itu koneksi semua gitu. Ya, apalagi di kripto ini. Lain di saham itu lebih ekonomi sama chart yang ini sekali gitu. Kalau di kripto ini news itu sangat sensitif gitu, ya. Jadi maka nggak ada ilmu 1+1=2 gitu. Ilmunya ini sadis. Holder is a winner. Itu ilmunya, ya. Jadi passion, kesabaran, kedisiplinan diri gitu. Disiplin, tahan kadang-kadang. Saya aja sekarang gini ya, lihat harga diskon gini, pengen gatel tangan. Tapi saya tetap ngelawan untuk disiplin diri. Tunggu, gue punya strategi gini, gue mau gini gitu. Ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Andai kata ada bantingan, ya, kita baru ambil atas, ya. Tapi misalnya ini 36 something, dia udah naik lagi ke 38 something, ya Anda bisa beli balik bear, dia ke 40, beli. Jangan sekali all in, jadi bagi gitu portfolio cicil. Misalnya udah 38 something, andai kata dia nendang ke atas ini ya udah 38 something Anda beli bear, kalau dia ke 40 tambah lagi muatan bear gitu. Nunggu di Maret lagi ini nanti ya kan. Dia karena range-nya di situ. Tapi andai kata ini 36 sekian dikebawakan lagi ya kan, entah ke 35, 34 atau ke 33 dia punya itu, ya udah Anda serok up gitu, ambil barang long gitu ya. Paham kan apa yang saya sampaikan? Jadi nggak usah buru-buru market begitu. Anda buru-buru takut ketinggalan, malah Anda jadi sangkuter nanti gitu. Mending sabar lihat momen aja ya. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.